Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film kolosal favorit yang mempunyai rating cukup tinggi. Karya sutradara ternama Ridley Scott dengan berbagai macam penghargaannya. Film ini menceritakan tentang kedikdayaan Romawi saat dipimpin oleh seorang kaisar bernama Marcus Aurelius yang kala itu penuh dengan gejolak politik kejam untuk memperebutkan kekuasaan. Kerajaan membuat Romawi goyah. Dan secara garis besar film ini menceritakan tentang perjuangan seorang jenderal dari pasukan elit yang menjadi korban kekejaman politik penguasa, membuat dirinya terpaksa menjadi budak setelah keluarganya dibantai secara keji. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berlatar pada tahun 180 Masehi, di mana kala itu Kekaisaran Romawi masih mendominasi kekuasaan atas seperempat populasi dunia, yang meliputi sebagian kawasan Eropa, Afrika, serta Asia. Terlebih di tahun itu, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Marcus Aurelius yang sedang gencar melakukan kampanye militer untuk menginvasi wilayah Germania yang menguasai Eropa Utara dan telah berlangsung selama 12 tahun. Situasi peperangan ini bermula pada musim dingin. Pasukan Flavia Felix yang merupakan legiun keempat Romawi berada di bawah komando seorang jenderal bernama Maximus Decimus Meridius yang merupakan salah satu jenderal penting pasukan Romawi. Dia dan pasukannya terlihat sedang berada di wilayah hutan Germania atau yang saat ini merupakan wilayah Pindobona Austria untuk menghadapi orang-orang barbar yang merupakan suku Jermanik. Kecerdasan dan wibawa Jenderal Maximus membuatnya dihormati oleh semua pasukan. Bahkan dia sangat dicintai oleh Kaisar Marcus karena dia merasa takjub dengan kesetiaan dan loyalitas dari sang jenderal kepada Kekaisaran Romawi dan pasukannya itu. Di tempat itu Jenderal Maximus sedang menunggu tanda-tanda dari pasukan pengintainya untuk melaporkan keberadaan musuh yang diyakini berada tepat di belantara hutan di depan mereka. Tapi tak berselang lama, semua dikejutkan saat melihat pasukan pengintai itu kembali dengan keadaan tewas tanpa kepala dan menjadi tanda kemunculan ribuan pasukan musuh yang berdatangan menghampiri mereka. Di saat yang sama, Jenderal Maximus memerintahkan wakilnya yang bernama Quintus untuk bersiaga dengan mengerahkan sejumlah pasukan infanteri, pasukan archeri, dan sejumlah senjata-senjata berat seperti trebuset, katapul, serta balista untuk melawan suku-suku Jermanik itu. Sementara itu Maximus bergegas menemui pasukan kavaleri elitnya yang bersembunyi jauh di belakang garis depan untuk melakukan penyerangan dari arah belakang pasukan musuh. Hingga tanpa membuang waktu, sang jenderal bergerak memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan pertama. Situasi pun berubah menjadi sangat mencekam. Pasukan Romawi menyerbu suku-suku Jermanik itu dengan senjata-senjata yang tergolong modern pada masanya, dengan melontarkan sejumlah bola api serta anak panah balistik, seraya mengerahkan kekuatan tempur infanterinya untuk maju ke garis depan arena peperangan.
Di tengah kepanikan itu, Jenderal Maximus dengan strategi cerdasnya berhasil membawa pasukan kavaleri untuk menyerang dari arah belakang. Sehingga dengan mudahnya suku-suku barbar itu tewas dan tak dapat melarikan diri, karena mereka terkepung dan diserang dari segala arah. Hingga singkat cerita, pertempuran itu pun dimenangkan oleh pihak Romawi, sekaligus mengakhiri peperangan panjang tersebut. Itu, Kaisar Markus langsung menemui sang jenderal. Dia langsung memuji Maximus yang gagah berani bertempur mengalahkan suku-suku barbar itu. Terlebih dalam hati kecilnya, Kaisar Markus menaruh harapan besar terhadap Maximus untuk kemajuan Romawi di masa mendatang. Let me go, huh? Di saat yang sama, putra dan putri Kaisar Markus yang bernama Commodus serta Lucilla mendatangi ayahnya. Commodus yang kala itu menjabat sebagai wakil kaisar lantas menemui sang ayah untuk memberikan hadiah 100 ekor lembu atas kemenangan pasukan tentara Romawi, serta upayanya dalam mencari perhatian sang ayah untuk menjadikannya pewaris tahta. Tetapi hadiah itu ditolak mentah-mentah oleh kaisar karena dia telah mengetahui niat dari anaknya tersebut, dan dia tetap fokus untuk memberikan perhatian khusus terhadap Maximus yang membuat Commodus iri padanya. You, Maximus, I honor you. Pada malam itu, semua pasukan Romawi mengadakan pesta kemenangan yang dihadiri sejumlah petinggi kekaisaran. Dengan sengaja, Commodus melakukan intrik untuk memperolok Maximus di hadapan para petinggi, dengan meminta Maximus untuk loyal dan menuruti semua perintahnya. Tetapi Maximus menolaknya, karena dia lebih setia dan patuh terhadap Kaisar Markus sebagai pemimpin tertinggi Romawi saat ini. Senator Gaius, Senator Falco. Beware Gaius. General, still alive? Still alive. Keesokan harinya, Kaisar meminta Maximus untuk menemuinya secara pribadi di dalam tendanya, tanpa pertanda angin dan hujan. Saat itu Maximus sangat tercengang ketika dia mendengar perkataan Kaisar, yang tiba-tiba meminta Maximus melanjutkan tonggak kepemimpinan untuk menggantikannya. Karena Kaisar melihat bahwa Maximus mewarisi semua sifat yang selama ini dia dambakan, dan berharap dia mampu menangani semua permasalahan turun-temurun di pemerintahan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa melumpuhkan perekonomian serta kekuatan Romawi. And end the corruption that has crippled it. There is one more duty. Alasan demi alasan terus dia pertanyakan kepada Kaisar, mengapa sampai dia dipilih sebagai penerusnya? Bukankah Commodus sebagai darah dagingnya lebih berhak mewarisi tahta? Dan jawaban telak dia terima saat dengan tegas Kaisar mengungkapkan segala kekurangan yang dimiliki anaknya, yang mempunyai sifat ambisius, serakah serta tak bermoral, yang menjadi kemustahilan untuk menjadi seorang pemimpin. My house is in the hills above Tehillo. When a man sees his end, he wants to know there was some purpose. I envy you, Maximus. It was a good home. Seketika Lucilla menghampiri Maximus untuk mempertanyakan keputusan ayahnya yang akan mengangkatnya sebagai Kaisar Roma. Dengan raut wajah muram, Maximus menghindari pertanyaan-pertanyaan menjebak itu, karena Maximus adalah orang yang sangat waspada dan tak ingin menyinggung perasaan Lucilla sebagai anak perempuan dari Kaisar. Di malam harinya, Maximus yang memang sangat religius terlihat sedang mendoakan istri dan anaknya. Dia juga selalu meminta saran kepada ajudan setianya yang bernama Cicero, supaya dia memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan atas situasi ini. Dan dengan tegas Cicero menyarankan Maximus untuk menuruti kata hatinya, yang sebetulnya dia memang sudah sangat pantas untuk menjadi Kaisar Romawi. Whisper to them I live only to hold them again. Namun permasalahan besar terjadi saat Commodus tiba-tiba menemui Kaisar Markus sebagai ayahnya. Seketika dia tertegun saat mendengar keputusan ayahnya yang menjelaskan bahwa Commodus tidak akan pernah mewarisi tahtanya untuk menjadi seorang kaisar, karena dia telah memilih Maximus sebagai calon penggantinya. Sontak keputusan ayahnya itu membuat Commodus sakit hati dan merasakan kecemburuan mendalam kepada Maximus.
Dengan raut wajah penuh kebencian akibat ambisinya untuk menjadi kaisar, Commodus langsung mengutarakan perasaannya kepada sang ayah, membuat amarahnya memuncak dan seketika dia memutuskan untuk membunuh Kaisar Markus sebagai ayahnya sendiri. Perasaan curiga sudah terlihat dalam wajah Maximus saat dia mendengar penjelasannya bahwa kematian kaisar diakibatkan oleh faktor usia. Terlebih saat Commodus mengklaim dirinya sebagai kaisar baru dan meminta Maximus untuk setia dan melayani dirinya. Tapi dengan tegas Maximus menolak permintaannya dan hal itu membuat kaisar terhina. Kemudian Commodus langsung menyuruh Quintus untuk mengeksekusi Maximus serta mengancam akan membantai keluarganya. Maximus saat ini benar-benar telah dihianati oleh orang-orang yang sebelumnya menjadi anak buahnya. Dia dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh ke arah barat untuk dieksekusi. Tapi dengan kemampuannya sebagai seorang jenderal, dia berhasil melepaskan diri dari kawalan prajurit tersebut hingga dengan terpaksa dia harus membunuh mereka. Kejadian itu kini membuatnya semakin dilema, hingga dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya yang berada jauh ratusan kilometer di sebuah desa terpencil di dekat wilayah Trujillo, atau yang saat ini menjadi wilayah Extremadura Spanyol. Terlebih saat ini dia sangat mengkhawatirkan istri dan anaknya yang terancam dibunuh oleh Commodus. Dengan sisa tenaga serta rasa sakit akibat luka yang dideritanya, setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya singkat cerita dia berhasil sampai di kediamannya. Tapi alangkah terkejutnya saat dia melihat beberapa pegawai perkebunannya dibakar hidup-hidup. Dan yang paling menyakitkan, saat itu dia melihat istri dan anaknya telah tewas dengan cara yang sama, membuat Maximus depresi hingga tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian scene memperlihatkan saat tiba-tiba Maximus tersadar dan dibawa oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah rombongan pedagang penjual budak pimpinan Omid Jalili. Saat itu mereka memutuskan untuk menculik dan membawa Maximus pergi dari tempat itu. Kemudian di waktu yang sama dia bertemu dengan seorang budak kulit hitam bernama Juba berasal dari kerajaan Numidia yang sudah membantunya untuk mengobati lukanya. Hingga setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya diceritakan kawanan pedagang budak itu telah sampai di sebuah kota bernama Jukabar, yang masih menjadi bagian dari provinsi Roman dan saat ini menjadi wilayah Aljazair, Afrika Utara. Di tempat itu, Omid menemui seseorang bernama Antonius Proximo. Dia merupakan pelatih gladiator terkenal pada masanya, yang berniat membeli Maximus untuk menjadikannya sebagai seorang budak dan mengeksploitasinya sebagai seorang petarung gladiator. Ready to fight. I got a match coming up. Gladiator sendiri adalah sebuah sebutan untuk para petarung yang melakukan pertarungan untuk menghibur penonton, yang lambat laun menjadi budaya di seluruh penjuru kekaisaran Romawi. Dan tak hanya Maximus, Proximo juga membeli beberapa budak termasuk Juba. Lalu dikala itu Maximus dijuluki dengan sebutan Spaniard karena sebelumnya mereka menemukannya di wilayah Spanyol. Kemudian Proximo membawa para budak itu ke semacam tempat arena pelatihan petarung gladiator. Lantas mereka diseleksi oleh seseorang bernama Hagen. Dia adalah budak belian Proximo yang berasal dari suku barbar Jermanik yang terkenal kuat dan tangguh. I am Proximo. I paid it so that I could profit from your death. Keesokan harinya Proximo membawa para budak itu ke suatu tempat untuk mengikuti acara pertarungan resmi gladiator yang berada di kawasan itu. Disaksikan oleh ratusan penonton yang ternyata selama ini Proximo juga menjalankan sebuah bisnis taruhan melawan para orang kaya di sana dengan cara mempertaruhkan para budaknya di arena gladiator. Are you asking me to
bet against my own man. Para gladiator diikat dengan rantai dan dipasangkan satu sama lain untuk melawan para petarung di arena. Dan secara kebetulan saat itu Maximus dipasangkan bersama Juba. Kemudian pertarungan pun dimulai. Para budak Proximo memperlihatkan kemampuan bela diri mereka masing-masing demi bisa bertahan atau membunuh lawan tanding mereka. Hingga singkat cerita Maximus serta Juba mampu membuktikan kehebatan mereka dan berhasil menumbangkan musuhnya satu persatu. Beberapa hari kemudian, scene pun berpindah saat memperlihatkan situasi di kota Roma. Commodus yang saat ini menobatkan dirinya sebagai Kaisar Romawi itu akhirnya pulang ke kota tersebut bersama kakaknya Lucilla. Di sana mereka disambut oleh kalangan senator, semua rakyat serta puluhan ribu prajurit dengan meriah. Walaupun sebetulnya ada sebagian orang-orang yang tak menyukai kaisar baru mereka, tapi Commodus tetap angkuh dan tidak peduli. Seiring waktu berlalu, kini Commodus mulai merasakan ketidaknyamanan atas kabar demi kabar yang dia terima tentang ketidakpuasan sebagian besar orang dengan kepemimpinannya. Saat itu dia memikirkan cara untuk mencari popularitas dan simpati dari semua kalangan dan rakyatnya, hingga dia berencana untuk mengadakan sebuah pertunjukan pertarungan gladiator yang diharapkan bisa menghibur semua rakyatnya. Rome greets her new emperor. Kemudian scene kembali berpindah saat di tempat lain nama Maximus alias Spaniard kini semakin terkenal karena telah menjadi gladiator favorit di seluruh wilayah Zucabar. Di hari itu dia harus kembali melakukan pertarungan yang kali ini dia harus berhadapan dengan mudahnya Maximus mengalahkan semua lawannya satu persatu. Setelah pertarungan itu Maximus menemui Proximo untuk memulai pembicaraan dari hati ke hati. Dan dari sana pula Proximo baru menyadari bahwa Maximus mempunyai dendam terpendam kepada Kaisar Roma saat ini. Untuk itu dia memberi jalan kesempatan kepada Maximus untuk bisa pergi ke kota Roma demi bisa bertemu dengan Kaisar Commodus dengan cara menjadi petarung gladiator. Are you not entertained? Is this not why you are here? Karena dengan situasi ini, Proximo kembali mengingat masa lalunya, bahwasanya sebetulnya dulu dia juga merupakan seorang budak serta mantan petarung gladiator di masa kepemimpinan Kaisar Markus. Hingga atas perjuangannya dia berhasil mendapatkan kebebasannya, dan atas hal itulah kini mereka sepakat untuk berniat pergi ke Roma demi mewujudkan cita-citanya. Use this. So, Spaniard, we shall go to Rome together. Hingga singkat cerita beberapa bulan kemudian rombongan Proximo telah sampai di kota Roma. Seketika mereka tercengang setelah melihat kemegahan bangunan Kolosium yang akan menjadi tempat bertaruh nyawa bagi para petarung. Semua ini akan menjadi pengalaman pertama dan terakhir bagi Maximus setelah dia meninggalkan jabatannya sebagai jenderal besar pasukan Romawi. Have you ever seen anything like that before? I didn't know men could build such things. Sementara di dalam istana kekaisaran, terlihat Commodus masih memperbincangkan intrik politik dengan Lucilla akan rencananya untuk membubarkan senat yang selama ini dianggap menjadi penghambat atas ambisi kekuasaannya.
Para senat tersebut diantaranya adalah Gaius dan Gracchus. Mereka selalu memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Commodus yang memerintah dengan cara yang kejam. Terlebih sebelumnya mereka mengetahui tentang aksi penculikan beberapa senat oleh pasukan pengawal pribadi Kaisar. Dan ternyata semua itu terjadi karena ketidaksetujuan mereka dengan acara gladiator yang dinilai sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan. Take away their freedom, and still they'll war. Tapi seperti yang biasa terjadi dalam situasi monarki sebuah kerajaan atau negara, di mana yang benar akan selalu kalah oleh kekuatan pangkat jabatan serta kekuasaan. Hal ini terlihat saat banyaknya para penjilat yang lebih memilih mendukung kaisar demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. And on that day, we will act. Namun perlahan situasi ini mengganggu batin Lucilla. Dia mempertimbangkan masukan senator yang menentang kekuasaan adiknya. Terlebih dia mempunyai hak atas anak lelakinya sebagai pewaris tahta jika suatu hari nanti Commodus mati. Hingga di hadapan kedua senator itu dia memutuskan untuk mulai merencanakan kudeta, bahkan keinginannya untuk membunuh Commodus. We prepare. We are treacherous. Then we will strike. Keesokan harinya Proximo mendatangi seseorang bernama Cassius yang menjadi penanggung jawab pelaksana acara gladiator di Colosseum guna bernegosiasi untuk memberikan kontrak serta bayaran yang sangat mahal karena dia membawa para gladiator terbaik. Di saat yang sama Maximus dihampiri Lucius putra Lucilla yang membuatnya tercengang karena menyadari saat ini dia berada dekat di lingkungan kekaisaran. Lucius Varus, after my father. Beberapa saat kemudian Maximus serta para gladiator lainnya memasuki arena yang saat itu mereka disaksikan oleh puluhan ribu penonton. Maximus yang kini terpilih sebagai leader kelompok gladiator pimpinan Proximo langsung memberikan briefing kepada semua rekannya supaya bekerja sama agar strategi yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil kemenangan. The barbarian horde. Di waktu itu pula sekumpulan legioner yang berasal dari Africanus Scipio atau tentara Romawi Afrika bermunculan dengan menunggangi kereta kuda. Mereka diperintahkan untuk memasuki arena sebagai tanda bahwa pertarungan pun dimulai. Para legioner dari pihak Romawi itu langsung menghujani anak panah dan tombak ke arah petarung gladiator asuhan Proximo, menyebabkan satu persatu dari mereka tewas hanya dalam waktu beberapa detik saja setelah pertarungan dimulai. Namun dengan kecerdikannya, Maximus langsung berinisiatif untuk membuat formasi perlindungan dengan menyatukan petarung lain menggunakan tamengnya. Alhasil satu persatu para legioner Romawi itu berjatuhan dari kereta kuda tersebut dan mereka berhasil dihabisi dengan mudah. Di ujung pertarungan, Maximus bergegas menaiki kuda milik musuh untuk melakukan serangan. Dengan gesit, dia mulai melumpuhkan satu persatu pasukan legiun yang masih tersisa itu. Dan berkat kerjasama yang apik bersama petarung lainnya, akhirnya para gladiator asuhan Proximo berhasil memenangkan pertarungan itu. Kejadian itu membuat Commodus terkejut dan perhatiannya tertuju pada Maximus yang menjadi man of the match dalam pertarungan itu. Hingga dia memutuskan untuk menemuinya dan meminta Cassius untuk menyiapkan pasukan pelindung kaisar. Dengan pengawalan ketat, akhirnya Kaisar Commodus bertemu dengan Maximus untuk pertama kali. Walaupun saat itu dia masih menyembunyikan identitas aslinya. Bahkan dia meredam hasrat balas dendam dan membatalkan niat untuk membunuh sang kaisar. Tapi setelah dia dipaksa untuk mengungkap identitas dirinya, akhirnya dia berterus terang bahwa gladiator bertopeng itu adalah Maximus Decimus Meridius.
My name is Maximus Decimus Meridius. Hal itu menjadi ketakutan tersendiri bagi Commodus dan para loyalis kaisar. Seketika para pasukan pengawal Praetorian bersiaga untuk membunuh semua gladiator itu. Namun atas tekanan harga diri serta desakan rakyat, akhirnya kaisar memutuskan untuk membiarkan mereka hidup. Situasi itu juga yang membuat Lucilla simpati. Walaupun pada keesokan harinya Lucilla berusaha tetap terlihat loyal pada adiknya. Dia seolah mempertanyakan keluhan Commodus yang telah gagal dalam upaya membunuh Maximus. Dan atas hal itu Lucilla mulai melakukan intriknya dengan mempengaruhi Commodus bahwa ada kemungkinan adanya pengkhianatan di dalam tubuh pemerintahannya. They told me he was dead. No more than I wounded him. He shouldn't be alive. Setelah itu, Lucilla memberanikan diri menemui Maximus untuk memberikan sikap simpati atas peristiwa yang menimpanya selama ini. Dengan wajah yang penuh dendam serta emosi, Maximus memberitahukan peristiwa yang dialami keluarganya yang telah dibunuh secara keji oleh adiknya. My son was innocent. Lucilla juga kembali melakukan intrik dengan memberitahukan Maximus bahwa dia juga merupakan korban kekejaman adiknya. Saat ini dia terpaksa harus menuruti kaisar karena selama ini dia berada di bawah ancaman Commodus yang akan membunuh anaknya sebagai calon pewaris tahta bila dia tak menuruti kehendak kaisar. Kemudian Lucilla menawarkan diri untuk membantu Maximus membunuh Commodus serta melakukan persekongkolan dengan para senator yang sama-sama ingin menggulingkan Commodus. Then have him kill Commodus. Intrik politik adu domba Lucilla ternyata benar-benar berhasil. Karena keesokan harinya Commodus memutuskan untuk membunuh siapapun orang yang dicurigai sebagai pengkhianat. Walaupun sebetulnya di antara mereka merupakan orang-orang yang loyal padanya. Tapi atas keangkuhan serta ambisi jabatannya, dia tak segan-segan menyuruh Quintus untuk mengeksekusi orang-orang yang diduga menjadi pengkhianat itu. Beberapa hari kemudian, Maximus yang saat ini telah membuka identitas aslinya semakin sadar akan ancaman yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Untuk itu dia harus semakin waspada, terlebih saat pertarungan gladiator kembali dilaksanakan oleh kaisar. Yang kali ini Maximus harus menghadapi lawan yang lebih kuat, yaitu seorang petarung gladiator legendaris bernama Tigris. Terlihat Cicero yang sedang berada di tribun penonton menyaksikan mantan atasannya itu bertarung karena sebetulnya dia sudah mengetahui bahwa Commodus telah merancang skenario untuk bisa menghabisi nyawa Maximus walau dengan cara apapun. They embrace him like he's one of their own. We mortals are but shadows and dust. Beberapa menit kemudian pertarungan pun dimulai dengan suasana yang pastinya lebih mencekam serta menegangkan. Terlihat di dalam arena tersebut Maximus dan Tigris saling berhadapan satu sama lain. Tetapi kejadian mengejutkan terjadi saat ternyata pihak Romawi telah mempersiapkan harimau-harimau kelaparan untuk diperbantukan dalam pertarungan demi mengalahkan Maximus. Maximus yang semakin terpojok beberapa kali hampir saja diterkam oleh harimau itu. Tapi dengan lihai dia berhasil melumpuhkan harimau itu dengan menggunakan pedangnya yang tepat mengenai rahangnya. Situasi itu pun berhasil membuat musuhnya panik. Dan dengan skill bela dirinya sebagai seorang jenderal, akhirnya Maximus berhasil menancapkan kapak tepat ke arah kaki musuhnya. Situasi pun seketika berubah saat Maximus memperlihatkan sikapnya untuk tidak membunuh lawannya yang sudah tak berdaya, yang membuat rakyat semakin simpati pada sosok Maximus yang bijaksana. Atas hal itu, Kaisar langsung menghampiri Maximus ke dalam arena. Dia mencoba memancing kemarahan Maximus supaya memperlihatkan sisi kejamnya di depan semua rakyat. Tapi dengan sabar Maximus tetap berusaha menahan emosinya. Lalu dia memutuskan untuk meninggalkan Kaisar dengan cara yang tidak hormat. Setelah pertarungan itu, Maximus semakin menjadi idola yang dicintai oleh kalangan rakyat Roma.
Dan di tengah situasi itu tiba-tiba Cicero keluar dari kerumunan seraya menghampiri Maximus. Dia memberikan sebuah benda yang diyakini sebagai barang milik keluarganya yang menjadi pertanyaan besar bagi Maximus. Apakah sebetulnya keluarganya masih hidup? My boy. Perlahan-lahan waktu mulai memberikan dukungan pada orang-orang yang benar, karena di saat yang sama di tempat lain Kaisar Commodus mulai merasakan kegelisahan setelah apa yang terjadi pada rakyatnya yang semakin mencintai sosok Maximus dibanding dirinya. Situasi itu menjadi kesempatan bagi seorang Falco untuk mengintervensi serta mempengaruhi Kaisar agar bisa membunuh Maximus. Namun Kaisar Commodus juga tak sebodoh itu. Dia menganggap rencana pembunuhan itu akan semakin meruntuhkan pamornya sebagai seorang kaisar. Hingga setelah semakin dalam melakukan pembicaraan, mereka sepakat untuk kembali memberantas petinggi kerajaan yang dianggap menjadi pengkhianat kaisar. Walaupun saat itu secara diam-diam percakapan mereka berhasil diketahui oleh Lucilla. Maximus di dalam camp gladiator Proximo. Seketika Cicero menyampaikan bahwa terdapat ribuan pasukan di utara yang masih loyal pada Maximus. Mendengar hal itu, Maximus langsung memintanya untuk menyiapkan mereka dalam misi penyerbuan ke kota Roma demi membantunya menggulingkan kekuasaan Commodus. Maximus is defeating our Emperor Commodus! Cicero langsung menindaklanjuti rencana Jenderal Maximus dan langsung menyampaikannya kepada Lucilla untuk melakukan persekongkolan dalam misi kudeta ini. Dan singkat cerita, mereka dipertemukan dengan Senator Gracchus yang selama ini dianggap mempunyai tujuan sejalan, yaitu untuk menggulingkan kekuasaan Commodus. I will trust you. Senator Gracchus? Maximus memberikan persyaratan kepada Gracchus untuk menebus dan membebaskan dia sebagai budak dari Proximo, serta menyiapkan kuda untuk dia gunakan menemui tentaranya di Ostia, dan akan kembali lagi ke kota Roma dengan membawa 5.000 prajurit setianya. Permintaan itu membuat Gracchus dilema, karena memang faktanya sejak 100 tahun terakhir pihak kekaisaran telah memutuskan keputusan sepihak untuk membuang semua pasukan legiun dan dilarang untuk memasuki kota Roma, walaupun saat itu dia meminta waktu 2 hari untuk tetap membantu rencana Maximus. I will kill Commodus. Hingga keesokan harinya, Gracchus mengirim utusan yang membawa sejumlah uang untuk menebus Maximus dari Proximo. Tapi sekali lagi mereka terlalu sulit untuk bisa mengelabui pihak penguasa, karena saat proses penebusan itu para mata-mata kerajaan sudah terlanjur mengetahui aksi mereka. Dan memang benar, pada sore harinya pasukan Pretoria dengan segera menjemput Gracchus di kediamannya, karena dia telah dicap sebagai pengkhianat kaisar, hingga dia harus mendekam di dalam penjara untuk selamanya. Tak sampai di sana, malam itu Gaius serta keluarganya juga menjadi korban hukuman pengkhianatan. Mereka dibunuh oleh pasukan kekaisaran dengan cara menaruhkan ular berbisa di tempat tidurnya, sehingga dia tewas bersama istrinya. Mendengar kejadian itu, Lucilla mulai merasa panik karena memang sebetulnya Commodus telah mengetahui rencana kudeta yang sebelumnya telah disusun. Hingga dengan terpaksa Lucilla membeberkan rencana Jenderal Maximus yang akan melarikan diri dari kota Roma untuk menjemput pasukan setianya di utara. Dengan segera pasukan Pretoria mendatangi camp gladiator milik Proximo untuk membunuh semua yang ada di sana. Dalam ketegangan itu Proximo langsung membebaskan semua budak gladiatornya yang ditahan di dalam sel. Lalu dia menyuruh Maximus untuk melarikan diri melewati terowongan rahasia supaya danya. Everything is prepared. Di malam itu, Proximo serta para gladiator yang menjadi budaknya bertarung mengorbankan nyawanya melawan pasukan Praetorian Roma demi bisa membiarkan Maximus lolos dari tempat itu. Tapi sesaat setelah Maximus berhasil keluar, tiba-tiba dia melihat Cicero yang seketika meninggal dengan cara digantung. Dan saat itu dia menyadari bahwa semua rencananya ini telah diketahui oleh pihak Commodus.
Keesokan harinya, scene berpindah saat memperlihatkan Maximus yang sedang diikat dan dijaga oleh para pasukan kekaisaran. Sesaat kemudian dia dihampiri oleh Commodus, yang ternyata saat itu dia menantang Maximus untuk bertarung di arena gladiator, dengan tujuan untuk menarik simpati rakyatnya serta membuktikan siapakah yang layak untuk memimpin Roma. Walaupun dengan liciknya, Commodus tiba-tiba menusuk punggung Maximus secara diam-diam, dengan harapan luka yang sangat parah itu akan melemahkan dia saat dalam pertarungan nanti. Strap on his armor. Conceal the wound. Hingga singkat cerita, pertarungan gladiator itu pun dimulai. Walau harus berjalan dengan tidak berimbang, karena Maximus harus bertarung dalam kondisi luka yang sangat parah di punggungnya. Beberapa kali nyawanya terancam oleh sabetan pedang Commodus, tapi dengan sabar Maximus terus bertahan bersama rasa sakitnya. Dan atas perasaan dendam serta mimpi untuk membebaskan Roma dari kekejian Kaisar, Maximus berhasil melakukan serangan balik. Sebagai hakim pertarungan, Quintus melarang pasukan kaisar untuk membantunya, sehingga kedua petarung harus bertempur dengan tangan kosong. Tapi secara licik, kaisar menggunakan pisau yang sebelumnya disembunyikan di sarung tangannya. Walaupun di saat yang sama, Maximus berhasil membalikan keadaan, dan akhirnya Commodus tewas terkena tusukan belati yang tepat menancap di bagian lehernya. Kemenangan itu membuat semua rakyat tercengang, walaupun situasi bahagia itu tak berlangsung lama, karena beberapa menit kemudian Maximus kini berada dalam keadaan sekarat, dan saat menjelang ajalnya dia sempat meminta kepada Quintus untuk membebaskan para budak yang dijadikan petarung gladiator, serta para tahanan kekaisaran yang menjadi korban ambisi kekuasaan kaisar. Di saat itu pula Maximus memberikan wasiat untuk menyerahkan kekuasaan kekaisaran kepada senator, supaya menjadikan Roma sebagai republik kembali, sesuai keinginan dari mendiang Kaisar Markus. Hingga saat itu dipelukan Lucilla. Akhirnya Maximus menghembuskan nafas terakhirnya. Semua bergegas menghampiri jasad Maximus untuk menghormati semua jasa serta perjuangannya sebagai prajurit Romawi yang tak akan pernah bisa dibandingkan dengan siapapun. Hingga dengan ini pula film ini akhirnya tamat. Yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di